Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Walaupun ustazah hanya menjelaskan lewat suara saja, tapi ustazah berharap kalian dalam kondisi sehat, kalian tetap semangat ya. Apalagi kalian kelas 3, itu kelas ujian di tingkat sanawiyah. Anak-anak, kemarin kita sudah mengadakan latihan soal untuk KD1 dan hari ini kita mulai masuk ke dalam KD2 ya. Nanti silahkan untuk melihat lagi penjelasan ustazah, silahkan kalian buka buku teks halaman 47 sampai 63. Materi ini ringkasan ya, jadi nanti kalau kalian baca buku kok tidak paham, silahkan nanti mendengarkan video Ustazah Riris. Anak-anak, kita mulai dari jual beli. Tentang apa itu jual beli dan apa itu hukumnya. Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu ya, memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, atau menukar atau tukar menukar sesuatu, atau bahasa mudahnya adalah barter kalau dulu ya, barang dengan barang. Kemudian menurut istilah, tukar menukar barang dengan uang atau tukar menukar barang dengan barang yang lain disertai ijab qabul. Ya, di sini ada kata-kata ijab qabul karena sekali lagi mulai KD2 ini kita belajar fikih di bidang muamalah. Yang namanya muamalah itu tergantung ijab dan qabulnya, atau bahasanya akad perjanjian. Jadi ijab qabul itu tidak hanya di pernikahan saja, tapi semua aktivitas manusia di bidang muamalah itu pasti ada ijab qabul, atau ada bahasa mudahnya ada dilihat dari akad dengan rukun dan syarat tertentu ya. Yang namanya fikih itu pasti sering muncul istilah rukun dan syarat, berarti dijual beli pun ada rukunnya dan juga ada syaratnya. Hukum asal jual beli adalah mubah, atau bahasa Arabnya selain mubah ibahah, atau bahasa Indonesia boleh. Karena memang yang namanya muamalah, semua muamalah itu hukumnya adalah mubah. Nanti bisa dia menjadi haram ketika jual beli itu melanggar ketentuan perintah Allah, seperti jual beli daging babi. Maka yang tadinya hukumnya mubah, tetapi karena yang dijual itu barang yang haram, maka otomatis menjadi haram. Tapi bisa juga jual beli itu menjadi wajib kalau memang di situ ada keharusan melakukan jual beli. Contoh, jual beli yang merupakan satu-satunya cara dia mencari nafkah. Itu hukumnya menjadi wajib. Kalau tidak melakukan jual beli, dia tidak akan mendapatkan uang. Maka saat itu hukumnya bergeser dari jual beli yang hukumnya mubah menjadi wajib. Atau bahasanya, hukum asal jual beli mubah bisa berubah hukumnya tergantung alasan melakukan jual beli tersebut. Oke ya. Kemudian dalil nakli itu ada di surat Al-Baqarah 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Dan di surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kalau melihat di terjemah An-Nisa 29, di situ ada kata-kata suka sama suka. Itu menjadi kunci bahwa jual beli landasan yang paling utama adalah suka sama suka, atau bahasa agamanya adalah antaradim minkum ya. Oke. Kemudian untuk rukun dan syarat, rukun jual beli ada 4 ya. Ada penjual, ada pembeli, atau bahasa Arabnya aqidain, berarti 2 yang berakad. Kemudian ada barangnya, maqul alaih. Kemudian ada alat tukar menukar.
kemudian ada ijab kabul. Nah, masing-masing, jadi rukunnya 4 ya. Nah, masing-masing rukun, tiap-tiap rukun itu ada syaratnya. Penjual pembeli balik. Ya. Tapi di masyarakat kadang kita juga melihat ada anak kecil yang melakukan transaksi jual beli. Ya, bagi sebagian ulama itu dibolehkan asalkan dia melakukan jual beli yang memang menurut akal pikiran anak kecil itu dia masih mampu menangkap, seperti permen, kerupuk, ya, atau es, itu masih dibolehkan, ya, karena itu masih jual beli yang sesuai dengan pemikiran si anak yang belum balik. Kemudian berakal sehat, ini jelas ya, tidak mungkin orang gila melakukan transaksi jual beli. Kemudian yang C, rusdu. Rusdu itu sifat yang artinya cakap, bukan cakep ya, tapi cakap. Cakap itu dipandang dia itu melakukan dengan penuh tanggung jawab, atau bahasa mudahnya dia bukan pemboros, ya. Bukan pemboros, orang yang sering menghambur-hamburkan uang. Kemudian kehendak sendiri, artinya dia melakukan transaksi itu atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan orang lain. Kemudian suka sama suka. Tadi Ustazah sudah sebutkan di surat An-Nisa ayat 29. Kemudian syarat bagi barang yang pertama suci. Ya, suci jelas, itu berarti yang dijual bukan barang najis. Kemudian manfaat. Nah, barang itu manfaat, ya, membawa manfaat dalam pengertian secara umum, ya, karena ada juga barang yang dijual tidak manfaat, contoh narkoba, ya, itu sudah jelas dari sucinya tidak terpenuhi karena itu termasuk barang yang najis, ya, karena dia bisa menyebabkan orang hilang akal atau mabuk, dan dilihat dari sisi kemanfaatannya pun juga tidak ada. Kemudian barang yang dijual harus milik sendiri. Jadi nggak boleh saya pinjam buku sama Alia, kemudian bukunya Alia saya jual, itu nggak boleh, karena buku yang saya jual itu bukan milik saya tetapi milik orang lain, dapat dikuasai oleh pembeli, ya. Jadi nggak bisa saya melakukan transaksi jual beli dengan jihan. Ustazah mau beli ikan nggak? Mana ikannya? Itu di laut. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak bisa menguasai ikan yang ada di laut. Karena ikan di laut itu apa saja ada, beratnya berapa kilo juga belum jelas, jenisnya seperti apa juga belum jelas. Jadi barang yang dijual belikan itu harus bisa dikuasai. Kemudian jelas, ya, seperti tadi contohnya sama, ya, ikan di laut, terus burung di udara, kemudian apa lagi ya yang memang masih belum jelas dilihat oleh si penjual atau pembeli. Jadi ada 5 syarat barang yang harus terpenuhi. Kemudian yang nomor 3, alat tukar menukar harus bernilai. Artinya bernilai itu ya memang dilakukan ada nilainya. Jadi mau dipindah tangankan itu memang tetap bisa laku atau diakui secara umum, ya. Uang, ya, rupiah Singapura, dolar Singapura umpamanya, ya. Kemudian yang terakhir adalah ijab kabul, ya. Ijab itu pernyataan dari pihak pertama berarti penjual, kabul itu pernyataan dari pihak kedua adalah pembeli. Nah, bisa berupa lisan. Bu, saya beli ya buku ini 2 harga 10.000. Kemudian ibunya monggo Mbak, silahkan dibeli. Nah, itu namanya ijab kabul berupa lisan, tetapi bisa juga berupa tulisan seperti nota, faktur, kwitansi, ya. Itu rukun dan syarat. Sekarang macam-macam jual beli. Jual beli ada 2 macam. Ya, jual beli ada 2 macam. Pertama, jual beli terlarang atau baik fasidah. Fasidah itu dari kata-kata bahasa Arab fasid, fasada yafsudu, rusak. Kenapa kok rusak? Karena jual beli itu tidak memenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syarat jual beli. Tadi sudah ada ya, rukun jual beli apa saja, syaratnya apa saja. Contoh,
jual beli sistem ijon. Nah, ini biasanya ada di petani-petani dan biasanya ini dilakukan oleh para tengkulak. Contoh, umpamanya Ustazah Riris punya sawah 2 petak, didatangi Mutia Salma. Mutia Salma kebetulan dia tengkulak. Tengkulak itu punya uang banyak yang memang bisa membeli hasil petani. Datang ke Ustazah Riris. Ustazah, saya ingin beli padi Ustazah. Padahal padi Ustazah itu masih hijau, belum kuning dan belum dipanen. Akhirnya kita mengira-ngira, 1 petak saya hargai 500.000 Ustazah. Nah, ternyata begitu panen tidak sampai 500.000. Mungkin kena puting beliung atau mungkin malah lebih dari 500.000 karena hasilnya bagus. Jual beli barang haram, ini jelas ya, tidak boleh. Kemudian jual beli sperma hewan, ini juga tidak boleh karena sperma hewan itu tidak bisa dilihat ya. Walaupun memang bisa ya, tapi paling tidak pendapat ulama mengatakan ini tidak bisa diketahui jenisnya dan hasilnya pun juga tidak jelas. Bisa jadi memang hewan yang dimasukkan sperma itu bunting atau tidak, itu juga tidak jelas. Padahal sudah mengeluarkan uang. Kemudian jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan ibunya. Ini jual beli yang tidak jelas. Kenapa? Karena bisa jadi anaknya binatang itu ketika lahir dalam kondisi hidup atau bisa jadi dalam kondisi mati, padahal si pembeli sudah mengeluarkan sejumlah uang. Makanya kenapa kok jual beli binatang, anak binatang itu tidak boleh, karena barangnya dianggap tidak jelas. Kemudian jual beli barang yang belum dimiliki. Contoh umpamanya saya kredit motor ya, kredit motor untuk 3 tahun, tapi baru 2 tahun berjalan saya mengangsur, itu saya jual. Nah, itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena belum menjadi milik saya secara sempurna. Atau dan yang terakhir, jual beli barang yang belum jelas ya. Karena memang sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa salah satu syarat barang yang dijual itu harus jelas supaya penjual dan pembeli itu tahu barang yang akan dijual. Kemudian jual beli yang macam jual beli selanjutnya adalah macam jual beli yang sah. Ya, dia sah, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, tetapi dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena ada sebab atau akibat yang dilarang. Ada sebabnya atau ada akibatnya. Yang sebab dan akibatnya itu memang sesuatu yang dilarang. Contoh, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Kenapa kok dilarang? Karena memang ayatnya jelas di surat Al-Jumu'ah ayat 9 bahwa ketika terdengar azan zuhur pada hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli, segeralah melakukan sholat Jumat. Ya, jadi kenapa kok nggak boleh? Ya karena sebabnya itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah melarang melakukan transaksi jual beli begitu terdengar suara azan zuhur di hari Jumat. Kemudian yang B, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Nah, ini nggak boleh. Biasanya tengkulak juga ini di desa-desa. Karena nanti si petani itu belum tahu harga di pasaran berapa. Di pasaran harga cabai 10.000, begitu dia datang tengkulak melawar 5.000. Jelas itu akan merugikan penjual. Jual beli dengan niat menimbun barang, ini jelas tidak boleh karena akan menimbulkan kesulitan secara umum. Kemudian jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan, ini jelas tidak boleh. Surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, itu sudah jelas sekali Allah melarang jual beli dengan mengurangi ukuran atau timbangan. Jual beli dengan cara mengecoh, nah ini banyak ini ya, cabai yang busuk ditaruh di bawah, yang dicampur dengan yang masih bagus. Akhirnya pembeli bingung mau milih kok campur aduk begini ya. Begitu sekilo ditimbang ternyata campur antara cabai yang bagus dengan yang busuk. Ini nggak boleh. Terus jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, ini juga tidak boleh ya, karena akan menyakiti hati orang yang menawar pertama kali. Jadi umpamanya Ustazah menawar rumah, janjian hari Kamis akan datang, tapi ada
Regina datang di hari Rabu, kemudian dikasihkan ke Regina, padahal Ustazah sama penjual belum deal harganya. Nah, otomatis saya akan merasa sakit